Coba kalau kamu sayangin, dia seperti apa? Sini kan kayak apa nih? Nah, ini Bim. Alright. Ini Gitu nah. tuh lihat loh. Ini annoying sih Bim yang kayak gini. Terus kamu tau gak dia takut banget sama plastik. Kalau ada suara plastik dia tuh langsung kayak lari kayak gini. Misalnya gini nih, let's see, aku mau ngasih dia snack kan, biasanya kan Kyota, dia kabur. Tuh Bim. Oke. Kasian banget. Oh itu. What is up guys? It is a beautiful day back with me Bims Aryo di YouTube channel The Golden Family tentunya. Hari ini gue mau ke rumah temen gue, Yuriko. Dia baru aja beli seekor Golden Retriever puppy dan katanya nih papinya itu mulai susah diatur. Jadi gue akan ke sana, gue mau tahu cari masalahnya apa, dan ya mudah-mudahan gue bisa memberikan solusi dan juga pasti berguna buat kalian semua karena biasanya masalah itu dimulai dari papi dan kalau kita nggak secepatnya mengatasi nanti akan menjadi masalah yang lebih sulit dan lebih besar lagi. Oke guys, langsung kita ke sana. Sampai ketemu di sana guys. Love you all. Mwah! Kita sudah sampai di sini. Yuk. Nah, itu udah ada tuh papinya tuh kayaknya. Remember when we meet seperti ini, kita nggak usah lihat, kita nggak usah pegang, kita jalan aja. Tapi nggak tahu ya, so far sih kalau gue lihat ya, kayaknya ini kan papinya nih. Kayaknya dia fine baik-baik aja. Malah yang bandel yang putih ya? Hai, ini dia orangnya nongol. Hai, ini dia Yuriko. Iya, tadi aku pikir aku datang dia bakal langsung nomplok, gigit-gigit, but so far look, dia fine. Ya kan? Ya Hideo, he's fine. Dia nggak terlalu aktif, cuma nanti kita lihat mungkin kalau udah masuk ke rumah mungkin different story ya. Yuk kita masuk dulu. Yang putih lagi jangan-jangan. Oke, jadi gimana nih? Kemarin kan sempat teleponan ya sama Yuriko, terus katanya baru dapat golden. Gue inget tuh, hai sayang. Nah, terus katanya itu golden itu mulai bandel. Sekarang umur berapa sih goldennya? Goldennya itu baru 3 bulan, Bim. 3 bulan. Sih kalau kayak segede gitu. 3 bulan segitu lumayan lah. Nakalnya gimana? That's what I wanna know. Nakalnya tuh gimana sih? Dia tuh suka gigit-gigit. Nah, terus kan kalau papis giginya kan belum ganti ya, Bim. Berarti dia kalau gigit-gigit tuh ini banget, tajam banget. Kecil-kecil, tajam-tajam gitu. Terus bajuku suka ditarik-tarik, biasanya suka sampai bolong-bolong. Terus udah gitu dia juga suka, kalau ke taman sih udah pasti ya, ke taman. Dia main apa namanya, tanah, masuk ke dalam udah belokat semua. Terus potty training dia juga belum bisa. Terus mau barang-barang digigit-gigit ya, namanya papis. Papisku yang Pomerian juga gitu sama. Jadi dia waktu kecil dia juga suka gigit-gigit. Mungkin itu kayak proses kalian nanti. Moga-moga pas dia udah gede dia nggak akan gigit-gigit lagi. Nah aku lebih concernnya ke ini sih, ke ya potty training. Lucu banget. Dia suka sama Om Bima nih kayaknya ya. Suka tapi masalah takut. Iya. Nanti dinyanyiin lagi. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Ya udah, maam dulu. Nanti kita main lagi ya. Nah, udah gitu yang paling di-concern apa? Aku paling concernnya sama dia gigit-gigit staff, terus udah gitu potty training juga, terus sama apa ya? Paling dia suka berantem sama si Romochi ya. Jadi yang si Romochi ini kan umurnya udah nggak papis lagi kan, mereka udah gede. Nah si Kyota nih pengen main terus, tapi mungkin karena Kyota badannya gede, jadi dia setiap mau main tuh badannya tomprok ke si Romochi yang mereka kecil-kecil. Jadi mereka suka berantem.
This is very important ya, karena basically semua masalah itu datang pada saat iya sayang. Dia biasa begini tapi dia biasa teriak gitu. Sini sama mami ya. Dia tapi dia emang biasa teriak begini atau dia karena lagi ada aku dia ngeliat aku. Lagi ada kamu dia pengen main sama kamu. Dia pengen kamu attentionnya ke dia. Oh lucu banget. Iya kan? Dia seneng. Lucu banget. Aduh ini. Kamu di sini aja. Sini kamu. Ya di sini aja yuk. Yuk dengar. Ke syuting yuk. Aduh. Syuting juga yuk. Terus? Iya. Mau duduk sama Bima. Betul. Nah, dia masih agak-agak takut. Tayang, mau kemana sayang? Mau kemana? Where you wanna go? Huh? You wanna sing another song? Twinkle twinkle little star lagi. Twinkle twinkle little star. How I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. Yeay, tepuk tangannya gimana? Tepuk tangannya gimana, Mas? Yeay. Tepuk tangannya gimana? Alright. Okay, so nah, basically ini penting banget sih, karena yang namanya masalah itu mulai dari pada saat mereka practice. Dan ini kayak masalah yang paling sering dihadapi banyak orang. Dan kalau kita nggak correct dari sekarang, itu akan menjadi masalah yang lebih besar. Apalagi Golden Retriever adalah anjing yang satu, kamu perlu tuh sangat aktif. Mereka itu dulu adalah sejenis sport dogs, di mana kamu tahu namanya Golden Retriever kenapa? Nggak tahu kenapa. Pertama, because of course they're golden. Retriever itu dari kata mengambil atau retrieve. Jadi mereka itu dulu udah terlatih untuk para pemburu menembak burung. Mereka akan pergi dan mencari burung itu, mau lewat air, apa mereka akan ambil, dan gigatan mereka itu udah didesain sangat soft. Jadi burung ini pada saat dibawa balik nggak dalam keadaan rusak. Jadi burung bisa tetap dijual oleh si pemburu. So dengan basic ini kita perlu tahu bahwa mereka adalah anjing yang sangat aktif, gitu, you know. Yes, they're very active like you. Jadi pada saat nanti udah besar dan kita belum bisa mengatur, takutnya nanti malah akan menjadi masalah. Iya benar. Gitu kan. So, mereka nggak banyak belajar jadinya. Jadi kayaknya first things first sih, gue pengen lihat dulu sih interaksi Yuriko seperti apa pada saat Kyota dibawa masuk ke sini. Kita lihat seperti apa dan cara kamu nanganin gigit-gigitnya dia. I really want to see how dulu biar di situ gue bisa lihat. Oke. Aku nggak pernah marahin dia sih, Bim, karena aku orangnya nggak tegaan gitu. Nah, ini sebuah hal yang penting juga dan perlu diketahui oleh orang banyak. Loh, ini apa ya? Ntar ya aku panggil. Ter. Dede bawa dulu, Ter. Alright, back to the story. Jadi basically, gue mau lihat interaksinya Yuriko seperti apa. Dia bisa boleh main di sini kan? Boleh. Oke, kita lihat. Nanti kalian follow si Kyota masuk. Kita lihat seperti apa. Yuk. Okay. Ayo kenalan. Jangan pipis di sini, please. Nah, biasanya kamu interaksi gimana? Kamu biasanya kan aku sayangin? duduk sini, dia tuh biasa suka naik ke atas sama aku. Nah, udah dari situ dia mulai menggigit-gigit semuanya. Coba kalau kamu sayangin, dia seperti apa? Sini kan kelihatan nih. Nah, ini Bim. Alright. Gitu nah. Nah, biasanya kalau digigit seperti itu, kamu akan lakukan apa? Cuman kayak ini gini-gini doang, aku kayak tahan-tahan gitu doang, aku nggak marahin, aku nggak tega. Alright, oke. Dan ini kamu tau nggak, dia itu suka gigit kayak gitu, nggak cuman ke tanganku. Jadi ke baju, misalnya aku lagi pakai daster atau lagi pakai baju tidur ya, dia gigit bajuku tuh udah ada kali 4-5 biji yang sobek. Yap, dan nanti itu akan meningkat kalau nggak kita koreksi. Iya. Nah terus, nggak cuman ke aku, sometimes ke tamu-tamu, misalnya teman perempuanku lagi main, dia juga kayak nemprok, terus dia kayak ham, terus udah gitu juga kayak gigit-gigit juga tangan semuanya segala macam. Oke, dia kayak mau ngawinin gitu ya? Tuh lihat loh. Ini annoying sih Bim yang kayak gini.
Tuh. Kyota, stop Kyota. Nah kalau mau kawinin gitu kenapa Bim? Kenapa? Wait, I wanna see reaction-nya. Mungkin kamu nggak kali nggak? Aku doang. Cuman bagusnya dia bukan tipe yang ke semua orang sih, karena ada anjing yang levelnya udah begitu nakal. Dia nggak cuma gigit ownernya, tapi dia gigit-gigit orang lain. Tapi dia lebih ngeliat kamu sebagai target di sini, gitu kan? Oke, aku bawa dia balik dulu lagi, terus aku kasih beberapa penjelasan ya. Hei, sayang, here. Ayo. Alright, jadi Mochi, kami. Mochi. Here's what we need to understand ya. Jadi basically kita perlu tahu bahwa anjing itu adalah pack animals. Mereka adalah hewan yang berkelompok. Jadi dengan mereka sebagai pack animals, tentu mereka butuh seseorang atau anjing lain atau orang yang nge-lead. Of course kita sebagai owner kita harus bisa menjadi alfanya dia. Ini penting banget gitu karena basically pada saat seekor puppy datang sama kayak anak kecil, mereka nggak tahu apa-apa. Mereka butuh orang untuk mengajarkan, mengarahkan, dan mengatur, gitu. Dan di situ juga kamu harus tahu, misalnya kamu sebagai owner apa sih yang dia boleh, apa yang dia enggak, gitu. Karena basically kalau misalnya atas dasar sayang itu boleh-boleh aja gitu. Aduh aku sayang banget sebenarnya aku nggak tega. Tapi berarti kamu harus siap dengan konsekuensi bahwa dia akan melakukan apapun. Karena pada saat dia datang ke sebuah rumah dengan pemilik dan dia nggak dikasih arahan, dia akan belajar untuk diri dia sendiri. Dan Golden Retriever adalah anjing yang sangat pintar. Sisi positifnya dia sangat pintar, kita bisa latih dia. Dia tahu batasan, dia tahu waktu, dia tahu di mana dia harus pipis atau pup. Tapi sisi negatif dari pintar, pada saat nggak ada yang ngajarin, dia kan pintar untuk diri dia sendiri. Dia akan ngelakuin apa yang membuat dirinya bahagia. Dan seringkali ini nanti akan mengecewakan pemilik. Dan pada saat pemilik akan kecewa, rasa kecewa itu akan sampai dan terasa di anjing itu. Dan anjingnya akan bingung, aduh kenapa dia, akhirnya makin frustasi. Gitu loh. Jadi perlu diingat, ada yang namanya love. Love itu penting banget. Kita sayangin, kita kasih makan, that's love. Tapi love itu belum tentu kita mendapatkan respect dari anjing tersebut. Nah, what we need is the respect. Karena when we get the respect, we get the love. Dan respect itu bukan berarti kita harus mukul, harus kasarin, enggak. Asal kita tegas, firm, kita bisa ngatur dia. Karena mikirnya begini aja, kamu nggak tega, gitu kan? Tapi apakah nanti lebih tega lagi di saat dia sudah besar, udah tidak terkendali misalnya, kamu pusing sama dia. Satu, aduh deh kita kandangin dia aja terus. Satu, kasihan. Kedua, bahkan bisa di level yang wah gila dia udah powernya gede, buat kamu terlalu susah, buat yang kerja di sini terlalu susah buat kita handle, kita kasih ke orang. Ini sering kali terjadi. Nah, kalau kita udah bisa ngelatih dari kecil, Kyota sit, Kyota stay. Kyota nggak usah naik ke atas sini, tenang. Ada orang datang mau ditomprok, Kyota no. Wah kayaknya enak banget, pinter ya anjingnya ya gitu. Nah, this is what we want. Jadi bisa sampai umur dia yang panjang, mudah-mudahan itu hubungan human and animalnya itu harmonis gitu. Nah, so basically from your side dulu, kamu harus bisa lebih tegas. Tegas bukan karena kamu jahat, tegas buat kebaikan dia yang nanti akan mempengaruhi kamu juga gitu. Nah, bagusnya anjing kamu di sini, aku mau cerita adalah bahwa dia nggak memiliki level energi yang begitu tinggi. Dia bukan anjing yang terlalu nakal gitu. Karena kalau anjing udah terlalu nakal, dia nggak peduli. Mau owner, mau cameraman, mau aku, semua diserang digigit sama dia gitu. Tapi pada saat tadi di sini, you have to understand about energy ya. Maksudnya gini, kadang orang suka berpikir energi apa sih gitu kan? Emang ini kita lagi ngomongin film Shaolin, film apa? Nggak, banyak orang yang kayak nggak masuk gitu. Tapi don't get me wrong. Seperti halnya kamu lagi ngeliat orang yang lagi marah, kamu bisa ngerasain kok nggak enak banget sih, raut muka apa segala macam. Nah itu ada energi, ada aura yang keluar. Anjing pun kayak gitu. Jadi pada saat dia lagi main sama kamu, dia sempat datengin aku tadi kan. Aku langsung pegang, rasain energi aku yang calm, yang tenang, yang aku nggak mau diganggu. Akhirnya dia datang cuma smell me dan dia pergi. Nah, lain halnya mungkin sama teman kamu yang ikut diganggu karena energinya nggak stabil. Nah, ini pentingnya
kita harus bisa ngajarin dia dulu. Biar pas orang lain datang, kita bisa ngasih tahu, lu tenang sikapnya, lu relax. Kalau dia relax, kalau lu relax dia bakal relax gitu kan. Satu itu. Kedua, kenapa dia humping? Humping itu guys buat teman-teman yang nggak tahu ngawinin kaki. Benar. Itu adalah salah satu bentuk dominasi. Kenapa sih cowok sama cowok suka pengen humping? Kenapa sih cewek sama cewek suka pengen humping di dunia anjing? Itu sebenarnya bukan mereka mau kawin. Tapi itu adalah bentuk mereka untuk mendominasi bahwa gue lebih strong dari lo. Oke. Gitu. Nah, jadi pada saat dia udah ngelihat Yuriko di sini sebagai orang yang lebih weak, gue bisa seenaknya nih sama lo. Dan itu sangat tidak boleh. Dia itu jadi nggak respect ya. Jadi nggak respect gitu. Jadi ini sih yang utama. Nanti kita keluarin dia lagi. Nanti aku yang bakal keluarin. Nah, pada saat dia ngelakuin sebuah kesalahan, koreksi dia. No. Oke. Dari hati yakin no. Nah, kenapa anjing yang kecil yang baru lahir itu? Kenapa sekarang kan kita kalau di breeder nih 7 minggu, 6 minggu udah dikirim. Nah, sebenarnya mereka udah belajar lumayan dari ibunya, tapi kurang banyak. Karena ibunya dia adalah yang akan mengajarkan dia tata krama sebenarnya gitu. Pada saat dan saudara-saudaranya juga, misalnya 2 papi saling bermain, mereka masih di litter ya, masih diperanakan main. Satu gigit terlalu kenceng, yang ini akan marah. Atau ini akan menunjukkan rasa kesakitan. Dia akan tahu, oh saya over nih. Gitu. Nah itu penting. Kedua, pada saat seekor papi lagi nakal, ibunya akan ngegigit. Misalnya ibunya digangguin terus, ibunya akan gigit ya. Cek gitu. Nah kita harus bisa meniru bentuk itu. Bisa dari sentuhan. Kalau untuk anjing-anjing yang lebih susah, biasanya kalau aku gigit kupingnya bahkan. Kamu gigit? Aku gigit kupingnya. Dia kain. Cukup sekali 2 kali nggak kan membuat dia trauma, cuman cukup untuk tahu bahwa oke, kalau gue ngelakuin hal yang salah. Oke. Aku ngelihat vlog kamu sih, kayak kamu kalau ada anjing kamu yang bandel, kamu gigit kan di sininya kan? Kalau ini kadang gemas, cuman biasanya di kuping, gitu. Iya. Jadi itu nggak apa-apa ya, maksudnya untuk kasih tahu ke mereka? Untuk awalan kasih tahu, cuman kita terusin dengan pengajaran yang pas gitu. Maksudnya jangan tiap kali dia nakal kita gigit, nggak usah gitu. Jadi misalnya gini, kita memberikan dia hukuman berbentuk let's say sentuhan yang agak nggak enak, gitu misalnya kayak gitu. Kamu biasanya sentuh di mana? Leher, dekat leher gitu. Karena basically ibunya kan di situ, di sini ada saraf lebih sensitif. Kalau di bagian-bagiannya malah enak nih dikelitikin nih gitu. Nggak sih, cuman kayak gitu. Nah, sebelum kita kasih marahan itu, keluarin sebuah suara atau vokal. No. Nah, jadi nextnya kita nggak usah sampai ngelakuin gerakan, kita cukup dia udah tahu. Nah, kalau kita cuma hanya sentuh doang, dia lagi jauh di situ, kita mau ngasih tahu apa? Nah, tapi kalau misalnya ada kata sebelumnya no, baru kita marahin. Pada saat no itu datang di otak dia udah oke, gue bakal dimarahin nih kalau nggak di sini. Gitu. Nah, satu hal lagi di sini yang tadi. Jadi pada saat kamu menghindar begini, tangan kamu sama dia adalah ngajak main malah. Jadi dia berpikir, oke, gue akan semakin kejar tangannya, gitu, alright? Jadi sekarang aku akan keluarin dia lagi, dia akan ke sini. Aku pengen kamu take a deep breath, relax, gitu, percaya diri, gitu kan. Pas dia datang, lebih ke calm, jangan berpikir, wah dia bakal ngerusuhin gue nih, gitu. Karena kamu berekspek seperti itu yang akan dia keluarin. Jadi kamu lebih kayak no. Dia harus tahu batasan, ya. Coba aku keluarin. Kamu duduk situ nggak apa-apa, it's okay. Mochi, sini Mochi. Come here Mochi. Kalau dia gigit, kamu koreksi dia. Ini aku diminain ya? Bilang no kalau dia gigit. Kalau dia selama dia fine, it's okay, just relax. Mochi. Okay, as you can see,
udah jauh berbeda. Iya. Just by me being here dan dengan kamu lebih relax ngatur energi, dia akan ngeliat kita. Dan dia akan berbeda juga, energi akan lebih kalem dan lebih tenang. Nah, next nih kita akan koreksi dia. Nih, kalau kita sayangin, dia kayaknya pembawaannya mau gigit ya. Jadi pada saat palanya disayangin, dia anggap tangan kita mainan dan itu nggak boleh. Coba kita lihat dulu sebentar, kita biarin dia dulu. Dia nggak akan tiba-tiba pipis kan? Nanti kita akan. Itu dia yang aku khawatir. Kadang suka begitu. Alright. Oke. Hey, no. Mochi. Oke, kita stay. Nah, jadi selama kita nyayangin, dia nggak gigit. No. Kita mulai dari yang soft aja dulu. Karena basically tiap anjing itu pembawaannya lain-lain. Ya, takutnya kita terlalu keras, dia malah Trauma. over takut gitu ya. Jadi, hey. Nah, cukup kayak gitu. Dia nangis ya barusan dia? Iya, sedikit. Jadi, itu yang hal yang paling mudah. Dia gigit. Iya sayang. Nah, dia gigit tangan kita sedikit aja. Kita pencet mulutnya dikit. Kita kasih sebuah hal yang tidak nyaman untuk dia. Nah, akhirnya dia akan lihat tangan kita dan dia tahu ini bukan mainan. Karena tangan kita nggak boleh jadi mainan untuk mereka, gitu ya. Nah, di saat dia tenang, dia baik, kita sayangin. Basic. Menurut kamu karakternya dia sebenarnya nggak fine? Menurut aku sih ini yang sangat bagus dan simple banget untuk kita latih gitu ya. Gitu. Kita bisa lihat kan, I mean like look, kecil baru keluar dari situ dia nggak lompat-lompat, nggak lari, aku tahan di sini dia nggak berusaha berontak, aku sayangin. I mean ini udah anjing yang menurut aku nggak terlalu sulit untuk kita atur dan harusnya nggak jadi masalah gitu, asal jangan sampai berkembang, nakalnya ini gitu. Oke, sayangin dia. Oke. No. Sebentar lepas lagi. Cek, sampai lepas lagi. Dan bagus, sebelum itu ada kata perintahnya. No. Hey. Oke, jadi what you're doing right now is very good ya. Perubahan dari yang pas awal ke sekarang ini menurut aku jauh banget. Padahal itu cuma jarak beberapa menit. Benar. Just because kamu bisa atur energi, kamu lebih relax, lebih calm. Karena basically pada saat dia lahir, ibunya itu akan tenang, akan calm, akan relax. Dan itu adalah sebuah perasaan energi yang kita mau nyampein ke papi kita. Gitu. Nah, kedua, kamu nyayangin dia bagus. Nah, jangan juga gini, aduh kenapa sih papi gue gigit tangan gue terus, tapi di saat yang sama cara kita mainin ya. Gitu. Nah, jadi kita harus tahu pada saat kita sayangin itu kita sayangin dengan baik, dengan tenang, tanpa mengganggu dia. No kita. No. Oke, ini kamu lakuin everyday, kamu interaksi sama dia. Menurut aku ini bakal problem yang cepet banget ke solve. Hilang. Oke. Dia lepas dulu. No. Oke, ini untuk pertama ya, ini very big improvement menurut aku ya. Iya. Nah, next, satu hal lagi yang bisa enforce atau bisa membuat ini lebih baik lagi ada saat kita ngasih makan. Kamu ada makanan, ada bowlnya dia? Ada. Oke, aku mau lihat kamu ngasih makannya seperti apa ya. Aku biasanya suruh sit dulu seperti yang kamu bilang waktu itu. Alright, kita lihat ya. Dan perlu kita ingat juga gini, anjing papi itu kan energinya banyak. Jadi terkadang kita nggak boleh egois dalam artian begini. Ini anjing udah seharian nggak ada aktivitas. Kita ajak dia ke rumah masuk dan kita berharap dia tenang. Nah, mereka butuh aktivitas juga, kita penting ya. Nah, ini tempatnya di apa biasanya? Di sana. Ada bowlnya. Nah, jadi itu suatu hal yang perlu kita ingat juga gitu. Oh, jadi dia memang aktif ya karena mereka juga nggak ada kegiatan kan? Oke, dia takut deh kayaknya. Dia tuh penakut anjingnya, Bim. Terus gitu. kamu tau gak dia takut banget sama plastik. Kalau ada suara plastik, dia tuh langsung kayak
langsung kayak lari. Kayak gini, misalnya gini nih, let's see, aku mau ngasih dia snack kan, biasanya kan, Kyota, dia kabur loh. Nih, tuh, Bim. Oke. Oh, itu jadi ada rasa trauma. Nah, itu nanti kita berusaha sembuhin itu, kita hilangin itu. Cuman aku kasih dulu kamu makanannya ya. Sedikit aja, kita lihat kayak gimana. Oke, terus next step, apa yang kamu lakukan? Aku sit, stay Kyota, stay. No, sit. Sit Kyota, stay. Oke, basically itu udah very good banget. I'm impressed gitu loh. Itu kamu ajarin kan? Iya, aku ajarin on internet di YouTube. Iya. Tapi kamu nyontohinnya bagus banget. Nah, itu udah bagus banget. That's a very good start ya. It's positive dan mungkin itu adalah salah satu sebabnya dia nggak senakal itu. Kenapa? Karena kita perlu ingat bahwa they're pack animals, like I said, ada alfanya. Seperti halnya serigala yang pack animals, alfa itu akan makan duluan. Alfa itulah yang mengatur makanan, ya kan? Jadi pada saat si alfa mengatur makanan, yang lain akan nurut sama dia. Nah, dengan cara kamu megang makanan aja dan suruh dia sit dulu, di situ dia berpikir bahwa oke, dia ngatur makanan. Akan tetapi kita mau naikin levelnya. Setelah sit, kita akan suruh dia wait untuk tidak makan. Nah, itu yang akan kita lakukan sekarang. Kita biarin dia habisin dulu ini ya. Aku bakal ngelakuin, abis itu kamu coba lakuin ya. Nah, kita habisin dulu makanannya. Golden tuh nafsu makannya tinggi banget ya, Bim? Sangat tinggi. Oke, jadi ini udah sangat bagus sekali. Dia udah sit seperti ini ya. Oh ya. Nah, yang kita mau lakukan adalah kita nggak akan taruh dan angkat lagi. Tapi kita akan menjauhkan dia dari makanan tersebut. Kyota, tar dulu, dia ngeliat kamu pegang ini. Sorry, aku umpetin dulu. Pinter dia pinter. Here, Kyota, sit. Good. No. Hey. Aku dia mau sini. Oke, here Kyota. Nah. Oh my God, dia mau. That's what I'm saying. It's because of energy. Gitu, ngerti nggak? Jadi basically kamu ini udah mulai dengan anjing yang sangat pintar. Tinggal kamu lebih pintar dari dia dan kamu tahu cara ngelatihnya dia. Itu untuk pertama kali aja dia langsung mau duduk dan mau stay. Dia udah feel the energy. Jadi dia sensitif. Dia anjing yang sensitif gitu dah. Ini kita perlu tahu juga karena nggak semua anjing itu sama. Walaupun mereka sama-sama golden, ada yang lebih keras kepala, ada yang lebih bebel. Mungkin kita harus lebih tegas. Ada yang lebih baik kita cukup soft. Jadi kamu nanti di sini jongkok ya. Kamu panggil dia, kamu suruh sit dulu. Dan pakai energi, pokoknya kamu nggak mau dia datang untuk dekat kamu, aku bakal help dari sini. Sit Kyota. Stay. Stay. Stay Kyota, sit. No, stay. Stay. No, sit. Stay. You can do it. Very good. It's very good. Yeay, akhirnya bisa. Ya, aku kasih sedikit koreksinya. Jadi udah bagus banget. Untuk awal tuh bagus banget. Tapi remember, when you go down harus yakin. Oke. Tadi agak sedikit. Nah, this movement bisa membuat dia kayak bingung. So you go down dan kamu harus berpikir ini is mine. Dia yang kita tahan. Ini turun, no. Jadi pada saat dia mau maju kita yang tahan. Makan udah taruh, kita tahan. Gitu ya. Kita coba sekali lagi. So, taruh makanannya. Ini turun, tapi dia no. Kalaupun dia mendekat, kamu tahan pakai tangan. Jadi aku tetap di situ posisinya nggak boleh naik. Alright, taruh dulu. Sit Kyota, sit. Stay. Stay. Alright. Yes, good. Cuman tinggal jeda waktu. Karena kadang buat anjing tuh begini. Misalnya, aku kasih contoh. Let's say dia pipis di tempat yang salah, ya kan? Kita nggak mau dia melakukan itu. Tapi kita koreksi dia 30 detik, semenit kemudian. Dia udah nggak tahu, dia udah nggak asosiasiin marah kamu tuh sama apa. Nah, tadi itu udah bagus, cuman oke-nya itu belum tunggu sampai dia tak dulu. Harus nunggu sampai dia relax dulu, dia tenang, baru aku kasih. Iya, itu bisa sedikit rancu dengan gue udah duduk.
Gitu. Jadi dia harus ngerasain that weight. Oke. Ya. Dia harus tenang, benar-benar Ya, tenang baru kasih. Ya, dia ngerasain that weight, mungkin 3-4 detik karena dia masih awal banget, jangan lama-lama. Yang penting dia udah set. Tadi soalnya oke-nya itu rancu sama dia udah mau maju plus kamu oke. Jadi berbarengan, ya. Ini penting juga. One more time, kita coba lagi. Lucu banget sih babynya ngeliat sini terus. Apa? Si babynya. Tapi dia udah duduk duluan. Sini-sini. It's okay, ini cuma masalah begini. Jadi ikut arahin, set gitu. Sit, Kyota, sit. Sit. Kyota, sit. Stay. Dia mau high five gini. Gak apa, gini aja. Stay. No, stay. Sit. Sit, Kyota, sit. 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 Wait. Oke. Yeay. Very good banget, amazing. Jadi, nah dengan training ini tiap hari gitu kan, setiap kasih makan dengan metode ini akan membuat dia jauh lebih mudah untuk diatur dan dikendalikan karena dia tahu bahwa kamu adalah yang memberikan dia, kamu adalah alfanya, kamu adalah yang mengatur makanan. Nah, kalaupun ada orang-orang di rumah yang kira, nah kamu harus ngajarin ini kepada mereka. Gitu. Penting banget biar dia paham. Ya udah banyak makannya ya. Mau lagi nggak? Kita biarin dihabisin dulu. Nah, tinggal nanti lebih konsistensi. Bahasa yang kamu pakai apa? Mau stay, mau leave it kah, gitu loh. Atau apa, itu bisa juga nanti. Kalau tadi sit, stay, udah bagus. Nanti kita ngajarin ngasih treats dari dekat, tapi kita suruh dia leave it. Gitu ya. Ini penting juga. Tapi so far gimana? Kamu agak terkejut nggak sih ngelihat dia kayak gila, dia di first time stay langsung mau? Sebenarnya aku tuh udah tahu karena waktu kemarin dia tuh diajarin high five sama shake hands itu dalam waktu cuman kayak 2 hari sehari. Aku udah notice kalau ini kayaknya dia pinter deh sebenarnya, cuman emang aku nggak tahu aja caranya gimana. Makanya sebenarnya waktu kamu juga ngajarin suruh sit dulu sebelum dikasih makan, itu aku terapin dan dia selalu ngikutin. Tapi memang untuk yang lainnya memang akunya aja kurang knowledge untuk gimana caranya ngajarin dia gitu. Jadi sekarang udah diajarin sama kamu, menurut aku itu tinggal di-maintain ya. Tinggal di-maintain sama aku aja sih. Dan ingat pada saat dia mulai nakal gitu, langsung sit ya, sit. Hey. Jadi koreksinya juga jangan lupa ya, not too soft. Pegang, tekannya terus bikin tekan yang agak sedikit buat dia nggak nyaman, dan lepas. Karena kalau kita terlalu lama juga dia malah akan fight kita. Kalau kurang kencang dia nggak tahu, dia pikir itu mainan. Tapi so far sih menurut aku ini udah beberapa hal nih udah much better banget. Nah sekarang ini treatsnya dia suka banget nggak? Suka banget. Suka banget, oke. Aku ambil beberapa treats, kita akan main dari lebih dekat lagi. Tadi kan ada jaraknya, sekarang kita akan memberikan makan dia dari lebih dekat, tapi kita nggak bolehin. Ini next level, karena udah di depan muka tapi dia nggak boleh makan. Oke. Kamu taruh sini ya, Bim? Hah? Oh itu, oh enggak, belum. Shh. Shh. Hey. No. Shh. No. Shh. No. Good boy. Nah, jadi kita taruh makanan depan dia. Kita nggak bolehin dia makan. Dia nurutin, kita kasih makan. Ya, jadi dia tahu bahwa gue nyuekin makanan aja yang ada di lantai, gue tetap dapat makanan, gitu loh. Ini satu hal yang sangat bagus banget. No. Psst. Good boy. Jangan lupa kasih sayangnya. Karena next, di saat kita nggak punya treats, kita mau dia lakukan untuk mendapatkan kasih sayang kita. Nggak selalu kita ada treats. Dan nggak selalu kita bisa mancing dia dengan ada treats. No. Hey. Nah, perhatiin. Jadi, aku ini udah kebiasaan ada sesuatu yang nggak boleh gitu loh, kayak orang kepedesan. Itu udah kebawaan aku. Tapi dia 4-5 kali dengar, suara itu dia dengar aja, kamu bisa lihat dia langsung reaksi. Gitu. Ya kan? Kita taruh lagi. No. Hey. Good boy.
Good boy. Good boy. Oke, sekarang kamu coba. Satu lagi mana, Bim? Coba kita posisiin aja, nggak apa-apa. Oke, stay. Oh, keselak dikit. Keselak? Kan ini Kyoto. No. Sit Kyoto, sit. No. It's okay. Jadi gimana sih Kyoto? No. Gimana sih aku It's sih? okay, ya. Jadi gini, aku bisa ngebaca your character juga. Kamu nih satu, of course it's your first time, nggak yakin, bisa nggak ya, kasihan, gak enak. All these thing I can read from your body language. Nah, dia pun bisa ngerasain yang sama, gitu kan. So basically remember, put it down, no. Kayak gitu ya, oke. Ini buat yang kecilnya nggak apa-apa. Sit, suruh dia sit ya. Oke. Tegas. Kasih di tangan. Terus sayangin ya. Terus sayangin. Yang ini ambil lagi. Alright. Oke, kita coba lagi ya. That might be a lucky one, oke? Tapi kok dia mau tadi? Mungkin karena aku udah kayak pasang. Nah, itulah penting gitu. Jadi aku nggak pernah menyalahkan gimana caranya kita mau ngerawat, selama kita kasih sayang, selama kita baik, it's fine gitu. Karena basically some girls are like, udahlah aku nggak mau, aku cuma love, it's okay. Tapi kalau kita mau mereka untuk lebih nurut, hal-hal seperti ini harus kita lakukan. Ya. Oke, sit. Taruh lebih dekat lagi di sini. No. Bim, dia takut, Bim. Gini, sit. No. Oke. Kita makannya. Good boy. Oke. Jadi tadi kamu no-nya juga. Kayak, kasihan. Wah, dia kaget langsung. Oke. Sit, Kyoto, sit. No. Oke, very good. Jadi, please harian practice itu lagi sama dia. Kasih makan suruh sit dulu, mau ngasih treat suruh wait dulu, biar dia lebih nurut lagi ya. And kalau udah dia kira-kira bagus melakukan hal itu, nextnya yang kamu harus lakukan adalah ini. Kyoto, here. Kyoto, here. Come on, here. Come on, Kyoto. Sit. Kyoto, sit. Nah, nextnya adalah begini. No. Kita taruh. Kyoto. Nah, the moment dia lihat mata, kita kasih. Nah, jadi anjing itu belajarnya seperti itu. Sebelum dia mendapatkan treat, dia akan punya memory. Apa yang terjadi sebelum gue dapetin ini? Gue sit, oke. Gue sit, gue dapetin makanan. Otomatis dia sit. Gue stay, gue akan diperbolehkan makanan. Nextnya apa? Pada saat gue ngeliat matanya dia, makanan itu dibolehin. Nah, itu akan menjaga bond sama eye contact. Jadi pada saat kita taruh, ribet. Nah, dia ngeliat mata kita. Nah, nanti itu bisa kita latih pada saat dia ngeliat kita kasih katanya, look at me. Dia akan setiap kamu ngasih makan dia, look at me, dia akan lihat kamu begini. Jadi dia fokus on you. Gitu, alright? So far, very good. Menurut aku, case-nya dia ini bukan case yang parah, tapi penting karena apa? Dia akan menjadi anjing yang besar. Dia akan menjadi anjing yang powerful. Dan mereka akan tahu kan hal itu. Kalau orang nggak ada yang bisa nanganin dia, nggak ada jadi alfanya dia, nanti malah kasihan. Dia malah nanti akan diasingkan, gitu ya. Nah, kita ngomong soal takut tadi. Dia takut sama ini, ya kan? Kalau dikocok-kocok, dia... Pokoknya dia takut sama suara yang kayak plastik atau mungkin ini atau suara-suara apa gitu, dia takut sih, kayak ada misalnya botol jatuh atau apa, dia takut. Nah, jadi hal seperti itu juga terkadang dikarenakan trauma, ya kan? Bisa jadi karena trauma anjingnya, bisa jadi dulu buat ditakut-takutin pakai kantong kresek, dikejar-kejar pas dia masih kecil, belum ada pengertian gitu. Nah, kita mau membangun suasana yang positif, kita mau memberanikan dia. So, basically, ini ada makanan di sini, ya. Good.
kita calm, relax. Kita juga jangan ngerasa, jadi gini, pada saat mereka lagi takut, terus kamu, oh kasihan sayang gitu. Itu malah akan enforce, itu akan membenarkan dan membesarkan rasa takut itu. Gitu. Jadi kita jangan, pada saat dia lagi takut malah kita terlalu sayang-sayang. Kita relax, kita chill aja. Gitu ya. Nah ini sekarang kita lagi, come on. Jadi dia ngeliat suara ini, tapi ada positive experience di sini. Iya, dia dapat makan. Dan so far dia bukan yang tipe terlalu kabur-kabur gitu kan ya. Oke, coba lepas dia sebentar. Kyota, here, come on, here. Alright. Harusnya dia senang mendengar ini karena ini adalah makanan. Ya. Nah sekarang kita lakukan adalah pada saat kamu dengar suara ini ada suatu hal positif yang terjadi. Nah, untuk awal ya mungkin dia akan sedikit terganggu tapi it's much better. Bukan yang tiba-tiba dia mau kabur ya, kayak tadi, atau apa gitu. It's okay, biarin aja. It's okay. Kyota, come on. Here. Good boy, come on. Nah, ini sebenarnya tahap pertama, very simple steps, tapi menurut aku dia bukan yang trauma tingkat tinggi juga. Ada anjing-anjing yang memiliki trauma tingkat tinggi yang pada saat mereka dengar mereka pokoknya mau kabur. Ini lebih hal yang mudah, cuman kita butuh cara aja. Jadi hal-hal yang dia takutin, misalnya sapu, misalnya apa, ajak dia deket kita, sayangin, bawa sapu itu kita kasih makan, 1, 2. Jadi akan lama-lama ngeliat, nggak ada alasan loh, karena kita harus ngasih pengertian juga bahwa nggak ada alasan tuh kamu takut sama ini. Ini nggak akan nyakitin kamu, nggak ada alasan kamu takut sama plastik. Nah kita nyontohin dengan cara dia lagi tenang di samping kita sambil ngasih makan, positive experience, lalu plastik itu kayak sapu itu kayak makanan bunyi ini ada, dan lama-lama dia ngeliat itu sebagai santai. Kyota, here. Kyota, it's okay. Kita nggak usah terlalu over dulu, nggak usah terlalu keras. Nah gitu. Jadi di sini juga kita lagi menggunakan apa yang dia suka, yaitu untuk makan, untuk ngelawan fear-nya dia. Gitu. Ya kan? Jadi kita lagi main sedikit main game sama dia gitu. Kyota, here, come on, here Kyota. Ya kan? Much better, bener? So basically sesimpel itu sayang. Karena lebih enak punya anjing yang teratur. Kita lagi mau ajak mereka nakal, it's okay. Dia tahu it's time to play. Tapi the moment kita udah dia tenang lagi. Dibanding kita main-main pas kita mau dia tertib. Kyota, no. Correct, jangan lupa ya. Harus selalu correct gitu. Oke, nah sekarang lebih dari sisi papinya. 1. Papi giginya gatel. Dia pasti mau gigit-gigit, of course. Nah, kita nggak mau digigit-gigit kita, tapi kita harus cari jalan keluar untuk dia. Beliin mainan buat digigit-gigit. Tulang-tulangan, mainan untuk dia gigit. Jadi at least kita nggak mau dia gigit, oke, tapi kita ada solusinya buat dia. Kita udah correct dia bagus, tapi kita ada solusinya, that's one. Kedua, di rumah dia susah diatur, ajak activity dulu. Even sekedar latihan seperti ini adalah sebuah activity. Karena anjing itu bisa capek secara dua, fisik dan mental. Fisik lari-lari, mental pada saat dia di-challenge untuk sit, untuk down. Ada emosi di situ, tapi dia harus nah, itu bahkan membuat dia capek. Makanya latihan buat papi itu efektifnya 5 menit udah maksimal. Lepas dari 5 menit, dia akan turun. Udah nggak bisa fokus, malah akan menjadi suatu pengalaman yang nggak menarik. Jadi kayak tadi nih, tak udah simple. Yang penting konstan. Seminggu 3 kali udah cukup bagus. Tiap hari even better gitu. Nah kita bisa lakuin untuk sebelum dia makan, jadi drive-nya masih ada. Sedikit tips untuk ngelatih dia berbagai tricks adalah basically mereka ngikutin hidungnya. Ini buat nanti kamu lakukan ya. Jadi gini. Aku udah coba kayak taruh di hidung sih dia nggak mau sih. Belum. Ya. Kyota. Satu lingkaran penuh kita lepas makanannya. Itu adalah spin. Gak usah pakai omongan dulu, ya kan? Kalau sit dia udah bisa. Ntar dulu kita biarin dia makan dulu.
Sit. Down. Arahin down. Nah, kita nggak usah repot-repot. Pegang makanan, puter, ngikutin pelan-pelan, lepas. Arahin ke sit, lepas. Arahin ke turun, lepas. Arahin naik lagi, lepas. Nanti kalau dia terbiasa dengan gerakan, baru kita kasih kata perintahnya. Sit, spin, down, gitu. Okay. Nanti bisa stay juga. Hey, leave it. No. Oke. Here, Kyoto. Oke, here. Nah, ini karena apa? Dia biasa dapat dari tangan kita. Itu sebenarnya adalah trik buat ngelatih yang tadi aku contohin itu agar anjing tidak makan dari lantai atau sembarangan. Itu adalah tadi. Kita taruh makan di depan dia. Kita nggak boleh dia makan, kita kasih dari kita. Tapi cepat banget berarti nangkapnya, Bimes. Sangat cepat. Dan ingat, energi kita pas pada dia. Gitu. Dia harus tahu, oh kalau bos gue Yuriko lagi mau main, seperti ini pembawaannya. Kalau bos gue lagi mau gue tenang, seperti ini pembawaannya. Karena basically mereka ini pengen buat kita bahagia. Tapi kita harus yang bisa ngajarin gitu. Kebanyakan dari teman-teman di luar sana juga biar kalian tahu gitu ya, bahwa gimana ya, anjing itu bukan sebuah tanggung jawab yang mudah. Kalau kalian mau beli anjing, pastikan kalian udah siap, udah tahu, udah yakin. Long term, ini akan waktu yang panjang. Kenapa? Karena banyak hal yang terjadi adalah, oh lucu-lucu, akhirnya dibuang. Oh lucu-lucu, nggak bisa dilatih, akhirnya anjing itu menjadi nakal, menjadi masalah, akhirnya dikasih ke orang, dikasih ke shelter. Kasian. Hey, no. No. Hey. Ini di tangan dia nih, jadi lebih no. Oke. Nah, jadi yang kamu lakukan di hidung itu udah 2, 3, 4 level berikutnya gitu. Dia udah tahu sit, udah tahu stay, udah ada feel-nya. Kalau nyetir mobil tuh kamu udah tahu pasnya antara misalnya manualnya, kopling sama gas. Nah, udah tahu itu, baru kamu yang kayak rivet, dan dia udah mulai yang kayak oke, master gua gak mau gerak. Kemarin dia masih gini, ini gua mau diapain nih? Iya. Aku kemarin coba, aku pengen kan, aku taruh di sini kan. Terus dia kayak, terus tetap dimakan. Iya, pasti. Akhirnya. Karena itu udah level yang lebih advance. Kita mulai dari yang kayak tadi, sit down, stay, dia ngerti bahasa kita dan segala macam. Alright? Oke. So far itu dulu. Thank you. Nanti kita lihat perkembangan seperti apa. Yang pasti gue senang banget bisa ikut ngebantu Yuriko karena menurut gue penting banget untuk kita ngelatih anjing sekecil mungkin. Jangan sampai udah jadi masalah yang besar nanti malah kita susah handle. Baru telat ya, gitu. benar. Kasian juga soalnya Golden anjing yang pinter kan, yang kayak Bima ngomong. Jadi kalau dia kayak nggak ngerti apa-apa malah sebenarnya sayang banget, bener. Aku juga mikir gitu sih. Kasian malah dianya. Yes, dan jangan lupa guys, buat teman-teman di rumah, jangan berpikir wah anjing gue bukan Golden atau anjing gue bukan Belgian nggak bisa dilatih. Benar, semua anjing bisa. Bedanya hanya waktu. Dimana mungkin Golden lebih cepat, marahin, koreksi. No. Oke. Dimana Golden mungkin lebih cepat, ada ras-ras lain lebih lama. Ada ras-ras yang kalau di Golden mungkin 5 kali ngerti, 1 kali ngerti, bahkan di ras lain 10 kali. Jadi intinya telaten dan sabar. Oke? 2 weeks later, we come here. Mudah-mudahan udah lebih baik lagi. Buat teman-teman semua yang nonton, don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody!